Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada hari ini kami akan mempresentasikan ide bisnis kami, yaitu Helpful Coco. Sebelum saya lanjut, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu beserta anggota dari kelompok kami. Jadi kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Ila Maharani Putri, lalu yang kedua ada Sebi Zevanya, yaitu saya sendiri, lalu yang ketiga ada Melinda Andriani Putri. Sebelumnya, saya akan membahas mengenai latar belakang didirikannya bisnis ini. Jadi, Indonesia merupakan negara dengan kekayaan rempah-rempah ataupun hasil bumi yang sangat terkenal di dunia. Negara lain berlomba-lomba untuk mendapatkannya dari negara kita. Salah satunya adalah kelapa maupun produk olahannya. Beberapa negara mencari kelapa maupun barang olahannya di Indonesia karena tidak semua iklim negara cocok untuk membudidayakan atau pohon yang satu ini. Dengan kekayaan bumi kita yang sangat dicari ini, dihasilkan oleh jutaan petani kelapa. Di Indonesia sendiri, terdapat jutaan petani kelapa yang masih konvensional dan belum menyadari betapa diincarnya produk satu ini oleh dunia luar, karena di Indonesia sendiri pun juga memerlukan suplai produk kelapa. Lalu, oleh karena itu, dengan adanya Helpful Coco, kita berharap dapat membuka peluang pasar petani lokal ke dunia luar. Tidak hanya petani kelapa, namun juga produsen produk olahan kelapa yang di mana produk tersebut adalah virgin coconut oil. Dengan ini, kami berharap dan berusaha untuk berdedikasi dalam meningkatkan kehidupan keluarga petani kelapa maupun pekerja, sekaligus untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan kami. Selain itu, kami juga berharap Helpful Coco dapat menjadi pemasok serta eksportir terbaik di Indonesia sebagai fungsi penting dalam berjalannya bisnis kami. Helpful Coco, eksportir kelapa dan produk olahannya. Yang pertama, kami memberikan informasi mengenai ketersediaan kelapa dan virgin coconut oil kepada customer. Yang kedua, kami menjadi perantara customer dan supplier atau produsen. Yang ketiga, kami dapat menjamin kualitas produk yang sesuai dengan yang diharapkan atau dibutuhkan oleh konsumen. Lalu produk usaha kami berupa website, yaitu di https://helpfulcoco.com, di mana di website tersebut kami memberikan informasi mengenai produk apa saja yang kita tawarkan kepada customer, serta informasi pendukung lainnya disertai dengan kontak narahubung, seperti email, nomor telepon, dan alamat. Adapun aspek-aspek untuk kelayakan bisnis. Yang pertama, ada product atau service visibility atau kelayakan produk atau jasa yang terdiri atas dua, yaitu yang pertama, A, keinginan atas produk atau jasa, lalu B, permintaan atas produk atau jasa. Lalu untuk aspek yang kedua, yaitu industry atau target market visibility atau kelayakan industri target pasar. Yang pertama ada A, kemenarikan industri, yang kedua B, kemenarikan target pasar. Lalu yang ketiga ada aspek organizational feasibility atau kelayakan organisasi. Yang pertama A, kecakapan organisasi, lalu B, kecukupan sumber daya. Lalu yang terakhir ada aspek financial feasibility atau kelayakan finansial. Yang pertama A, sejumlah uang yang dibutuhkan untuk memulai bisnis, lalu B, performa finansial bisnis yang sejenis, lalu C, keseluruhan kemenarikan finansial dari bisnis yang diusulkan. Lalu saya akan menjelaskan mengenai aspek yang pertama, yaitu product or service feasibility atau kelayakan produk atau jasa. A, keinginan atas produk atau jasa. Pengeksporan kelapa dan penjualan produk kelapa dengan berbasis website yang dimana peran kami adalah sebagai distributor atau eksportir produk dari pihak konsumen dari pihak produsen kepada pihak konsumen, di mana pihak konsumen yang dimaksud adalah konsumen luar negeri dan produsen yang dimaksud adalah petani kelapa dan produsen produk olahan kelapa virgin coconut oil. Lalu untuk yang kedua, permintaan atas produk atau jasa. Banyak komoditas Indonesia yang diekspor ke luar negeri dan menjadi langganan banyak negara. Salah satunya adalah buah kelapa. Mengingat di luar negara yang beriklim tropis, kelapa adalah buah yang langka untuk ditemukan. Akan tetapi, ada banyak negara yang membutuhkan kelapa sebagai bahan utama usaha mereka. Dengan ini, kami dari Helpful Coco sebagai eksportir memudahkan konsumen di luar negeri agar dapat dengan mudah membeli kelapa.
Selain itu, kami pun ikut membantu para petani kelapa yang selama ini mungkin kesulitan dalam memasarkan atau menjual hasil tani mereka dan pasar pembelinya hanyalah warga dalam negeri. Lalu ada pun produk olahan kelapa yang kami jual, yaitu virgin coconut oil, yang dimana produk tersebut diproduksi oleh produsen dan kami akan membantu dalam memasarkannya. Lalu untuk aspek yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, sebelumnya terima kasih. Saya akan melanjutkan untuk slide selanjutnya. Oke, slide selanjutnya adalah slide 7. Oke, yang selanjutnya adalah tentang kelayakan industri atau target pasar. Untuk yang pertama, kemenarikan industri. Di sini kita berusaha untuk memajukan perkembangan bisnis jual bahan mentah dan produk olahan kelapa yang ada di Indonesia berbasis dengan website, sehingga kita dapat dengan mudah diakses oleh para konsumen dari luar negeri. Memerhatikan target pasar kita sendiri adalah dari luar negeri karena kita ingin menjadi eksportir. Kemudian selanjutnya adalah kemenarikan target pasar. Di sini konsumen luar negeri yang kesulitan dalam mencari bahan mentah ataupun produk olahan kelapa yang mereka butuhkan. Oke, selanjutnya adalah tentang kelayakan organisasi. Untuk yang pertama tentang kecakapan organisasi itu sendiri, kita terdapat sumber daya yang mampu mengonsep dan mengelola ide atau rencana yang ada serta mengelola bisnis yang akan dibentuk. Kemudian mengenai kecukupan sumber daya, kita udah memiliki penentuan ide, manajemen bisnis yang mumpuni, pembuat atau perancang web yang membutuhkan dari pihak eksternal, dan yang terakhir adalah tentang kelayakan finansial, yaitu yang pertama sejumlah uang yang dibutuhkan untuk memulai bisnis, yaitu modal pembuatan web yang akan kita bahas nanti di rancangan anggaran. Kemudian selanjutnya tentang performa finansial bisnis yang sejenis. Di sini sebenarnya kita sudah tahu bahwa banyak banget banyak sekali bisnis yang sejenis, namun dikarenakan kebutuhan atau permintaan pasar yang masih terbilang cukup banyak, kita yakin kita masih dapat bersaing di kancah dunia eksportir ini. Di mana mungkin saya bacakan terlebih dahulu mengenai performa finansial bisnis yang sejenis, yaitu banyak bisnis sejenis, namun banyak juga buyer atau konsumen atau pembeli yang mencari penyedia jasa eksportir ini, karena di banyaknya kebutuhan. Kemudian untuk keseluruhan kemenarikan finansial dari bisnis yang diusulkan, yaitu banyak jasa eksportir yang sudah ada di Indonesia, dari berbagai barang ataupun sumber daya yang kita miliki, namun masih belum dapat memenuhi permintaan pasar yang ada di luar negeri, sehingga kita masih dapat berpotensi untuk memenuhi kebutuhan pasar dengan bisnis serupa seperti yang saya bicarakan tadi. Oke, kemudian ini rencana anggarannya yang akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Mungkin kita akan lanjut sebelum membacakan ini, saya ingin menunjukkan tentang bagaimana sih website yang kita miliki, website Helpful Coco itu sendiri. Mungkin kita langsung saja ke websitenya. Oke, kita ke Chrome lagi, kita buka website Helpful Coco. Kalau kalian ingin buka, bisa dibuka langsung di helpfulcoco.com. Ini halaman pertama yang dapat dilihat dari website kita. Di sini ada beberapa menu: Home, About Us, Product, Blog, Tip, and Contact. Helpful Coco Export, Coconut Supplier and Exporter from Indonesia. Di sini adalah ada halaman pembuka. Di sini ada beberapa tujuan kita, yaitu yang pertama helpful. We are helping people, yaitu di sini adalah farmer and pekerja kita sendiri. Kemudian best farmer, experience team or farmers. Jadi kita memastikan kualitas yang kita miliki. Dan we deliver anywhere, dengan tujuan kita dapat reach semua negara yang berusaha membutuhkan kelapa dari kita.
And then ini adalah beberapa pengantar. Di sini kita juga membuat video. Kita lihat. Many family farmers and workers need to feed their families and send their children to school dengan ya tujuan awal kita tadi. And then we move to this page tentang our product. Sini ada beberapa like a slogan or gimana nyebutnya saya kurang tahu juga. Di sini kita mengambil 4, yaitu trusted, bahwa kita dapat dipercaya, and 100% natural, responsible, and high quality. Sebenarnya di sini kita terdapat beberapa macam olahan kelapa maupun kelapa utuhnya. Namun untuk tugas kali ini kita hanya menggunakan kelapa mentah dan virgin coconut oil atau FCO. Sementara untuk kegiatan aslinya ada coconut copra, sisa coconut, desiccated coconut, RBD, CCNO, and CFAD. And then di sini kita lebih lagi tentang menekankan kalau kita ingin membantu farmers yang ada di Indonesia dengan kita dapat membantu sekitar 1.500 family farmers, and this is our team and the organization. Di sini kita juga ngasih artikel kita, and this is contact page. Di sini ada nomor telepon and the emails. Dan sebenarnya kita bisa langsung mengedit website kita sendiri, yaitu menggunakan Elementor yang sudah ya ini termasuk rancangan anggaran sebelumnya yang sudah kita gunakan. And this is what's look like untuk editor websitenya. Jadi kita bisa geser-geser or nambahin semua unit or menu di our website. And then let's move to the next session. Thank you. Baik, saya Melinda. Saya akan melanjutkan presentasi tentang bisnis kami yaitu Helfukoko. Berikut saya akan menjelaskan rencana anggaran website Helfukoko, yang dimana di sini ada pembuatan website dan juga ada biaya operasional per tahunnya. Pada pembuatan website yaitu WordPress, SEO, dan domain dengan harga 1,5 juta. Dan untuk template websitenya yaitu seharga 700.000. Dan untuk biaya operasional per tahunnya itu ada domain dengan harga 300.000 dan untuk biaya lain-lain yaitu harganya 200.000. Dan untuk total rencana anggaran website kami yaitu 2,7 juta. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan susunan organisasinya yang dimana didirikan terdiri oleh founder dan disertai oleh co-founder dan dibawahi oleh Chief Operating Officer dan Chief Design Officer yang dimana lagi oleh para staff-staff kami. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang bisnis model canvas pada bisnis kami yaitu dimana key partnersnya yaitu ada petani kelapa, produsen produk olahan kelapa yaitu berupa produknya yaitu virgin coconut oil. Jadi kami lebih fokus di sini menggunakan produk virgin coconut oil. Untuk key activitiesnya yaitu kita mendistribusikan bahan mentah dan hasil olahan tersebut yaitu virgin coconut oil ke konsumen. Dan kami mengemas produk tersebut dari yang hasil produsen tadi dengan secara baik, sustainable, dan praktis. Untuk key resources-nya ada yaitu kelapa, teknologi, sumber daya manusia, logistik, dan modal. Untuk value proportions-nya yaitu kita dapat membantu kesejahteraan para petani dan juga pengusaha atau produsen kelapa kecil tersebut. Dan kami website tersebut mudah untuk menghubungkan dari produsen ke konsumen. Sehingga jadi website tersebut mudah diakses untuk melakukan suatu transaksi yaitu berupa pemesanan dan pembelian produk. Untuk customer relationships-nya yaitu
memasarkan atau mempromosikan website tersebut melalui sosial media. Jadi kita membuat iklan gitu melalui sosial media. Dan kita mengajak para konsumen untuk membutuhkan produk kami dengan secara jumlah yang besar. Channelnya yaitu ya pasti website, karena bisnis kami melalui website. Dan untuk iklan kita melalui sosial media, yaitu bisa dari Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, and YouTube. Untuk customer segmentnya, para konsumen yang membutuhkan bahan mentah dan produk olahan kelapa, itu tadi berupa virgin coconut oil, dalam jumlah besar maupun kecil, dengan mencari atau menjangkau reach out para petani atau produsen dengan secara mudah. Untuk cost structure pada bisnis kami yaitu ada biaya pembuatan website dan maintenance website, dan juga ada biaya tenaga kerja dan biaya logistik. Untuk revenue streamnya yaitu ada hasil jual produk, sistem bagi hasil antara kerjasama antara tim kami dengan produsen. Sekian dari presentasi kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih sudah mendengar presentasi kami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.